penerima bidik misi angkatan 2017 hingga 2019 dan juga mahasiswa penerima KIP kuliah angkatan 2020 hingga 2021. Wah, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini kita bertemu lagi di Formadisi UM Aspiration Center atau FAC. Nah, sebelum itu kita sudah membahas terkait KIP kuliah dan juga bidik misi. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas tentang Formadisi UM atau keformadisian. Di video kali ini kita akan ditemani oleh Kak Nima. Kak Nima akan menjawab seputar hal-hal yang berkaitan dengan Formadisi UM. Oleh karena itu, yuk ikuti video kali ini. Halo semuanya, mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa sih Formadisi UM itu? Nah, Formadisi UM atau Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Malang didirikan untuk menyatukan, menampung, mengembangkan, dan menyalurkan potensi serta aspirasi mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Nah, adapun visi dan misi dari Formadisi UM yaitu visi Formadisi UM terwujudnya suatu organisasi kekeluargaan sebagai wadah mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang yang berintelektual, bermoral, inovatif, dan kontributif. Selanjutnya yaitu misi dari Formadisi UM terdapat 4 poin. Yang pertama, menjalin dan mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan berbasis kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik secara berimbang melalui motivasi dan pengembangan potensi. Yang ketiga, meningkatkan kepribadian unggul dan budi pekerti luhur berlandaskan iman dan takwa. Yang keempat, menumbuhkan dan mengaktualisasikan daya cipta sebagai bentuk sumbangsih kepada masyarakat. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Program kerja apa saja yang ada di Formadisi UM? Nah, kita akan mengenal divisi yang ada di Formadisi UM sekaligus dengan program kerja yang dijalankan melalui divisi tersebut. Yang pertama yaitu Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau biasa disingkat dengan Divisi Advokesma, yang merupakan divisi yang menangani advokasi yang berhubungan dengan birokrasi dan kesejahteraan mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Nah, dalam divisi ini terdapat 3 program kerja dan 1 agenda. Nah, program kerja yang pertama yaitu Pusat Layanan Advokesma atau PLA. Yang kedua adalah Formadisi UM Aspiration Center atau FAC, dan yang ketiga adalah Formadisi UM Menjalin Kasih atau Formasi, dan agenda satu-satunya di Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa adalah Bidik Misi UM Treasure Study atau BTS. Nah, selanjutnya adalah Divisi Dana dan Usaha atau Divisi Danus. Nah, Divisi Danus ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang pendanaan dan kewirausahaan. Nah, dalam Divisi Danus ini terdapat 3 program kerja. Yang pertama yaitu donasi 1%, yang kedua bidik misi dan KIP Kuliah UM berwirausaha, dan yang ketiga adalah Formadisi UM Store. Nah, selanjutnya adalah Divisi Hubungan Internal Mahasiswa atau biasa disingkat dengan Divisi HIM. Nah, Divisi HIM ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang hubungan internal mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah yang terdiri dari koordinator divisi, penanggung jawab fakultas, penanggung jawab kampus 2, dan penanggung jawab kampus 3. Nah, dalam divisi HIM ini terdapat 3 program kerja dan 2 agenda. Nah, program kerja yang pertama yaitu Little Talk, Little Care atau biasa disingkat dengan LTLC. Yang kedua adalah Gathering Kampus 3 atau biasa disingkat dengan GK3. Dan yang ketiga merupakan Student Capacity Development Program atau SCDP. Nah, lalu agenda yang pertama yaitu For Weekday. Yang kedua adalah Birthday Card PJJ atau penanggung jawab jurusan. Nah, selanjutnya adalah Divisi Informasi dan Komunikasi atau biasa disingkat dengan Divisi Infokom. Nah, divisi ini bergerak di bidang informasi dan komunikasi khususnya berkaitan dengan kebidikmisian, KIP Kuliah, dan keformadisian berdasarkan rujukan yang valid. Adapun program kerja dalam divisi Infokom ini yang pertama yaitu Lokakarya, dan yang kedua adalah Formadisi UM on website.
Yang ketiga, Formadiksi UM YouTube Go. Dan yang keempat adalah Bidik Misi KIP Kuliah UM Center atau biasa disingkat dengan BKC. Selanjutnya yaitu Divisi Jurnalistik. Divisi Jurnalistik ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang kejurnalistikan guna meningkatkan citra organisasi. Nah, adapun program kerja dari Divisi Jurnalistik ini yang pertama yaitu Lomba Opini Puisi Cerpen Tingkat Nasional atau OPCN. Yang kedua, Buletin Prasasti. Yang ketiga, Majalah Impresif. Dan yang keempat adalah Formadiksi UM News. Selanjutnya adalah Divisi Keilmuan dan Pengabdian atau biasa kita kenal dengan Divisi KP. Nah, Divisi KP ini merupakan divisi yang bergerak dalam bidang penalaran dan pengabdian. Adapun program kerja dari Divisi KP ada 3 dan 1 agenda. Yang pertama yaitu program kerja Paper Coaching Clinic atau PCC. Yang kedua adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Esai Tingkat Nasional atau LKTIN. Dan yang ketiga adalah Formadiksi UM untuk Negeri atau FUN. Dan agenda satu-satunya yaitu Tilik Ilmu. Selanjutnya adalah Divisi Minat dan Bakat atau Minbak. Nah, di divisi ini merupakan divisi yang menjaring dan mewadahi potensi serta minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa penerima bidik misi dan KIP Kuliah Universitas Negeri Malang. Adapun program kerja dari Divisi Minat dan Bakat yang pertama yaitu Pendataan Prestasi dan Minat Bakat. Yang kedua, Debate Training Program atau DTP. Yang ketiga adalah National Skill and Creativity Competition atau NASCIC. Dan agenda satu-satunya yaitu olahraga bersama. Selanjutnya yaitu Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Divisi PSDM. Nah, Divisi PSDM ini merupakan divisi yang berkonsentrasi pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam lingkup internal pengurus. Nah, adapun program kerja dari Divisi PSDM ini adalah yang pertama yaitu Open Recruitment Pengurus, yang kedua adalah LKMO, yang ketiga adalah rapat kerja, yang keempat adalah hari ulang tahun atau HUT, yang kelima adalah upgrading, dan yang keenam adalah kunker, serta yang ketujuh adalah Stuga. Adapun dari agenda dari Divisi PSDM ada 7 juga. Yang pertama yaitu pelatihan, yang kedua adalah Language Day, yang ketiga adalah counseling, yang keempat adalah birthday card pengurus, yang kelima adalah bedah film, yang keenam ada awarding dan profil pengurus, dan yang ketujuh adalah Formadiksi UM Podcast. Nah, seperti itu teman-teman terkait program kerja yang ada di Formadiksi UM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu info-info apa saja sih yang diperoleh mahasiswa di Formadiksi UM? Bagaimana mahasiswa mendapat informasi dari Formadiksi UM? Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari Formadiksi UM ini? Nah, misalkan pada website. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang FAQ, lalu buku panduan terkait donasi 1%, lalu data peserta donasi 1%, lalu selanjutnya data prestasi mahasiswa bidik misi Universitas Negeri Malang, lalu terkait kebidik misian, akademik dan umum, lowongan pekerjaan, lalu alur kerjasama media partner Formadiksi UM, dan lomba-lomba. Nah, apabila informasi yang teman-teman inginkan belum tersedia pada media sosial kami, bisa menghubungi di media sosial Formadiksi UM, misalnya pada web di formadiksi.um.ac.id, pada Twitter di @um_formadiksi, di TikTok dan Instagram melalui Formadiksi UM, di email yaitu formadiksi@um.ac.id, di YouTube dan Facebook di Formadiksi Spasi UM, dan yang terakhir yaitu di Line yaitu @nkc1370l, serta bisa menghubungi kontak person yang ada di deskripsi grup official WhatsApp Bidik Misi dan KIP Kuliah, seperti itu. Nah, bagaimana nih? Sudah terjawab semua kan hal-hal yang berkaitan dengan Formadiksi UM? Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya terkait KIP Kuliah, Bidik Misi, dan juga Formadiksi UM bisa langsung memberikan pertanyaan di form FAQ. Dan juga teman-teman juga boleh loh memberikan saran atau masukan kepada Formadiksi UM tentunya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.